Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan tentang pantulan bola dari dinding ke lantai. Langsung saja saya akan bacakan soalnya. Ada seorang anak menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per second ke arah dinding dengan sudut 53 derajat terhadap lantai. Nah, bola mengenai dinding secara tegak lurus. Lalu bola tersebut terpantul menuju lantai. Jika terjadi tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi adalah 0,4, maka tentukan jarak jatuhnya bola diukur dari posisi awal. Jadi soal ini menggambarkan perpaduan antara gerak parabola dengan hukum kekekalan momentum yang berkaitan dengan tumbukan. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu saya akan menggambarkan sketsa soalnya. Jadi sketsanya seperti berikut ini. Jadi katakanlah ini adalah lantai, kemudian ada dinding, ya. Nah, bola tersebut ditendang dengan kecepatan awal V0 sebesar 20 meter per second. Katakanlah ini bola, kecepatan awalnya adalah V0 sama dengan 20 meter per second dengan membentuk sudut 53 derajat terhadap lantai. Nah, bola ini mengena dinding secara tegak lurus. Jadi secara tegak lurus. Jadi kalau secara tegak lurus, maka komponen kecepatan pada saat bola menumbuk dinding itu adalah, katakanlah, adalah Vx. Kemudian bola ini terpantul, katakanlah di sini saya buat, tentu ini adalah Vx aksen. Nah, bola itu terpantul adalah Vx aksen karena tumbukannya adalah tumbukan lenting sebahagian dengan koefisien restitusi 0,4, maka bola itu akan misalkan jatuh di posisi di sini. Maka dari pernyataan soal tersebut, maka yang akan ditentukan adalah, misalkan ini adalah X1 dan misalkan ini kita katakanlah ini adalah X2. Jadi yang dicari itu adalah X1. Jadi tentukanlah jarak jatuhnya bola diukur dari posisi awal. Nah, baik, apa yang akan kita lakukan di dalam menyelesaikan persoalan ini? Maka pertama kali saya ingin membuat sketsa tambahan di mana untuk kecepatan awal V0, maka kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka di sini kita akan dapatkan VY sama dengan V0 sin 53 derajat. Nah, V0 nya itu adalah 20, sin 53 derajat itu adalah 4/5. Jadi 20 dikali 4/5 itu sama dengan 16 meter per second. Sedangkan Vx nya itu adalah V0 cos 53, ya. Vx nya adalah V0 cos 53. Nah, cos 53 itu adalah 3/5. Berarti kecepatan arah sumbu X adalah 12 meter per second. Nah, setelah kita menentukan komponen-komponen
kecepatan baik sumbu X maupun sumbu Y, maka langkah selanjutnya kita ingin menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Kenapa tinggi maksimum? Karena bola tepat mengenai dinding secara tegak lurus. Ya. Jadi bisa saya jelaskan bahwa karena bola menumbuk dinding secara tegak lurus, maka katakanlah ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Maka bola di titik A mencapai tinggi ya. Jadi pada saat dia menumbuk dinding, maka sesungguhnya bola itu telah mencapai tinggi maksimum. Kalau mencapai tinggi maksimum, maka kita ingin menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Maka kita katakanlah T1 ya. Nah, atau T saja. Kita pakai T saja. T sama dengan, tentu sama dengan, rumusnya adalah V0. Nah, V0 sin theta per G. Nah, tentu V0 sin theta adalah yang ini yang dimaksud ya, VY. VY sama dengan V0 sin C sama dengan 16 dibagi 10. Berarti hasilnya adalah 1,6 detik. Maka kita sudah bisa mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 1,6 detik. Nah, dan selanjutnya jarak bola saat ditendang ke dinding adalah tentu adalah X1 ditambah X2 sama dengan V0 cos 53 ya, 53 saya langsung tulis kali T. Nah, V0 cos 53 itu sama dengan 12 kali 1,6. Jadi 12 kali 1,6 detik. Nah, 12 kali 1,6 detik. Jadi saya tulis saja dulu 12 kali 8/5 second ya. Saya tulis saja dulu, jadi X1 ditambah X2. Nah, kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, itu adalah tinjauan bola dari titik A ke titik B. Selanjutnya kita lihat tinjauan bola dari B ke C. Artinya kecepatannya itu telah berubah setelah bola menumbuk dinding. Sehingga dengan menggunakan rumus koefisien restitusi bahwa E sama dengan Vx aksen dibagi dengan Vx. Jadi sebenarnya ada di sini dikurang V yang lain ya. Tapi karena dindingnya diam, maka sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan kalau E-nya sama dengan min 0,4, Vx aksennya sama dengan 12 per Vx, maka kita dapatkan Vx adalah min 12 ya. Vx aksen sama dengan salah ya, ini salah, bukan 12 ya, ini salah masuk. Jadi saya ulang, berarti E nya sama dengan 0,4, Vx aksennya yang dicari
Vx-nya diketahui sama dengan 12, maka kita dapatkan Vx aksen sama dengan 0,4 kali 12 atau Vx aksen sama dengan 4,8 meter per second. Ini adalah Vx aksen. Nah, Vx aksen inilah yang digunakan untuk bergerak menuju ke titik C. Dengan demikian kita bisa tentukan bahwa kita bisa tentukan waktu yang dibutuhkan untuk jadi bisa kita tentukan, cari dulu waktu bola menuju titik C adalah sama dengan waktu bola dari A ke B. Jadi karena tingginya sama, ya, karena dia berada pada ketinggian yang sama, kemudian gerakannya adalah mendatar, maka waktu yang dibutuhkan untuk A ke B sama dengan waktu yang dibutuhkan bola dari B ke C. Sehingga waktunya itu kita dapatkan tadi sebesar 1,6 second. Dengan demikian, kita bisa menentukan berapa jarak X2. Jadi jarak X2, ya. Jadi X2 kita bisa tentukan Vx aksen dikali T. Vx aksen itu sama dengan 4,8 meter per second dikali T-nya adalah sama dengan 16/10. Maka ini adalah jarak yang didapatkan oleh 4,8 kali 1,6. Baik, saya akan gunakan dulu kalkulator. Empat koma delapan kali 1,6 sama dengan 7,68 meter. Jadi jaraknya ini ada 7,68 meter. Itu adalah X2. Dengan demikian X1 nah, dengan demikian maka kita bisa tentukan, karena dari persamaan 2 tadi, ini dari persamaan 2, ya, dari persamaan 2 kita dapatkan bahwa X1 ditambah dengan X2, ya, X1 ditambah X2 itu tak lain adalah 12 kali 8,5. 12 kali 8,5. Saya gunakan kalkulator lagi. 8 kali 12, kemudian kita bagi 5, maka hasilnya 19,2 meter, ya. Jadi X1 itu adalah ini. Jadi X1 itu adalah 19,2 meter. Jadi karena X1, X2 kita dapat ini yaitu sebesar 19,2 meter. Kemudian X2 kita dapatkan sebesar 7,68 meter, maka jarak X1 itu adalah panjang ini dikurang dengan X2. Tentu sama dengan 19,2 dikurang dengan 7,68, sehingga kita dapatkan hasil, kalau kita kurangkan kurang
7,68, 7,68, maka kita dapatkan jaraknya adalah 11,52 meter. Jadi kesimpulannya bahwa jarak jatuhnya bola diukur dari keadaan di kedudukan bola semula adalah 11,52 meter. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.